وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama kembali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yaitu agama Islam yang kita cintai. Ya, kita masih membahas tentang masalah puasa, ya, atau siam atau saum. Karena sebagaimana sudah diketahui bahwa puasa itu hukumnya adalah wajib, yaitu fardu ain. Setiap kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuannya, ya, baik orang sehat ataupun orang sakitnya, punya kewajiban yang sama. Hanya kalau orang sakit itu, ya, dia dibolehkan untuk meninggalkan puasa dengan syarat nanti ketika sudah sehat wajib mengganti, ya, sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan di luar bulan Ramadan, ya, sebagaimana sudah diketahui dalam masalah fikih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi pada saat kita membahas masalah satu ibadah, ya, contoh di sini puasa misalnya, kita tidak hanya membahas masalah kewajibannya saja, tetapi kita juga membahas hal-hal yang lain yang berkaitan, misalnya hal-hal yang membatalkan puasa misalnya. Ya, supaya kita tahu misalnya sebagaimana sudah dijelaskan tentang pembatal-pembatal puasa, dan juga diajarkan, ya, bagaimana yang dapat kita lakukan pada saat berpuasa Ramadan. Apa yang kita kerjakan selama sebulan penuh? Apakah puasa saja? Sudah juga dijelaskan, ya, amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan. Dan juga sudah jelaskan tentang keutamaan, ya, puasa Ramadan dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain dan seterusnya. Nah, sekarang, ya, kita akan membahas masalah hal-hal yang dibolehkan, ya, ketika kita ini sedang berpuasa. Ingat bahwa agama itu mudah. Ad-dinu yusrun atau inna dina yusrun. Agama itu mudah, ya, dan Allah tidak pernah menyulitkan. Makanya ada orang-orang nanti yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dengan syarat tertentu, misalnya mengganti pada hari yang lain, atau kalau memang nggak bisa sama sekali karena dia sakit yang nggak mungkin sembuh, misalnya harus membayar fidyah, ya, atau hal-hal yang lain yang berkenaan dengan ini. Nah, begitupun di sini ada ketika kita berpuasa ada hal-hal yang memang dibolehkan. Ya, mungkin bagi kita karena keawaman menganggap ini tidak boleh, padahal ini boleh. Sebagaimana akan datang penjelasannya. Jadi bagi seorang hamba muslim yang soleh dan juga taat, serta memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis sahih, serta penjelasan dari para ulama salafus soleh yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW, niscaya ia mengerti dan tidak ragu sedikit pun bahwa Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW, ia menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan atau kesukaran sama sekali bagi mereka. Pembuat syariat telah membolehkan beberapa hal bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa dan memaafkannya jika melakukan sesuatu hal lantaran kesulitan
yang menimpanya. Ya, jadi Allah dan Rasul ya memaklumi, memberikan rukhsah, memang memberikan keringanan atau kemudahan ketika kita sedang berpuasa melakukan beberapa hal yang akan dijelaskan di sini. Maka kita belajar gini, ya kita belajar atau kita membahas, kita membaca hadis-hadis dan penjelasan di sini adalah supaya nanti pada saat kita berpuasa lalu kita ini melakukan sesuatu yang memang pada dasar dibolehkan dan tidak ada keberatan bagi kita untuk melakukannya. Apa itu? Hal-hal yang dibolehkan, yang diberikan keringanan bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama adalah yaitu bersiwak, ya, atau gosok gigi di siang hari, ya, ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena mungkin mulut berasa nggak enak barangkali, ya, ketika dia hendak sholat zuhur, lalu dia bersiwak. Baik siwak, ya, dengan kayu arak, ya, atau dengan pasta gigi misalnya, ya. Bersiwak atau gosok gigi adalah merupakan salah satu dari sunnah Nabi SAW yang banyak diabaikan oleh kebanyakan umatnya. Padahal di dalam bersiwak ini terdapat banyak faidah dan kebaikan. Oleh sebab itulah beliau sangat menganjurkan bahkan ketika sedang berpuasa. Ya, dalilnya sebagaimana disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, laula an asukqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin biwudu aw ma'a kulli wudu'in siwakun wala akhartu isya al-akhirah ila sulusil lail. Artinya, andaikan aku tidak menyulitkan, menyusahkan umatku, ya, jadi kalau ini tidak menyusahkan umat beliau, yaitu umat Islam, niscaya aku akan perintahkan mereka berwudu setiap kali sholat, walaupun sudah berwudu, kalau tidak memberatkan. Dan yang kedua adalah bersiwak setiap kali wudu. Nah itu, ya, jadi setiap kali kita hendak berwudu untuk menunaikan sholat, kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak dan juga menangguhkan sholat isya terakhir hingga mencapai sepertiga malam. Ya, kalau itu tidak memberatkan. Hadis ini ada di dalam, ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini adalah hasan. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, terdapat penganjuran bersiwak dan keutamaan di dalamnya yang telah mencapai derajat wajib di dalam pahala atau di dalam memperoleh ganjaran. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, aku pernah bermalam suatu malam di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbangun dari tidurnya. Beliau mendatangi air wudhunya lalu mengambil siwaknya dan bersiwak, kemudian membaca ayat ini, yaitu Quran surat Ali Imran, ya, surat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, ya, hatta qaraba ayakhtimus surah aw khatamaha, sehingga mendekati selesai surat atau bahkan sampai selesai, yaitu penghujung daripada surat Ali Imran. Lalu setelah membaca surat Ali Imran, lalu beliau berwudu, kemudian mendatangi tempat sholatnya, lalu sholat 2 rakaat. Kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya, lalu tidur, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian bangun kembali, lalu berbuat seperti itu, ya, lalu kemudian kembali ke tempat tidurnya, lalu tidur. Kemudian bangun kembali, lalu berbuat seperti itu. Semuanya itu bersiwak dan sholat 2 rakaat. Kemudian sholat witir. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Muslim, dan hadis ini adalah sahih. Nah itu yang Nabi lakukan. Kalau bangun malam, ya, beliau itu berwudu, mengambil air wudu, ya, mengambil siwaknya, kemudian membaca surat Ali Imran, ya, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian tidur, nanti bangun begitu lagi. Jadi setiap kali bangun, Nabi itu berwudu dan bersiwak, dan kemudian sholat 2 rakaat. Itu yang Rasulullah lakukan. Begitu juga An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata,
kunna nu'iddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kami yang selalu mempersiapkan ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu siwaknya, wa tahurahu, dan air bersucinya atau air wudunya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkannya. Apa yang Allah hendak membangunkannya pada waktu malam. Lalu fa yatasawwaku wa yatawaddau, lalu Nabi bersiwak dan berwudu, wa yusolli, dan beliau salat 9 rakaatin, 9 rakaat, la yajlisu fiha illa fis saminah, di mana beliau tidak duduk ya pada salat yang 9 rakaat itu kecuali pada rakaat yang ke-8. Berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, adanya penganjuran bersiwak sebelum wudu, sebelum sholat, dan ketika bangun dari tidur. Dari Aisyah lagi, an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, as-siwaku madharatun lil fami mardatun li rabbi. Jadi kata beliau, siwak itu adalah pembersih ya bagi mulut, dan juga mardatun, dan diridui li rabbi, oleh Allah, yaitu ar-Rabb. Berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, bersiwak adalah penyebab mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Siwak adalah alat untuk membersihkan mulut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kebersihan dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Oleh karena itulah Allah telah mensyariatkan sesuatu untuk mereka yang dapat membantu mereka untuk mendapatkan ridhonya. Ya, jadi siwak untuk membersihkan mulut kita juga dapat menimbulkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mensyariatkan lewat Rasulnya, yaitu tentang bersiwak ini. Lalu di dalam catatan di sini, bolehkah menggunakan pasta gigi? Ya, di dalam fatwa Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hukum menggunakan pasta gigi. Beliau menjawab, tidak masalah selama dijaga agar tidak tertelan sedikit pun. Nah, jadi boleh selama ya pasta gigi itu tidak tertelan. Ya, jadi penggunaannya pun kalau bisa jangan banyak-banyak, ya sedikit, ya penting untuk mengharumkan mulut saja. Nah itu, jadi berdasarkan kepada penjelasan pertama, hal yang dibolehkan bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah ketika sedang berpuasa adalah bersiwak, baik dengan kayu arak, ya kayu siwak ya, yang sudah terkenal lah, atau kedua dengan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, cuma memang di zaman Rasulullah, di masa Rasulullah SAW, biasanya Rasulullah bersiwak dengan kayu. Ya, nah itu. Perkara yang dibolehkan yang kedua adalah keramas untuk mendinginkan ya badan. Jadi ketika udara sangat panas, sekarang mungkin musim kemarau, ya sehingga terik panas matahari itu luar biasa. Nah, dibolehkan bagi kita untuk membasahi badan kita, apakah dengan menyiramkan air ke kepala, atau mengambil benda semacam kain membasahi lalu kemudian menutup ke kepala kita, atau mungkin kita berendam di kolam renang, atau kita berendam di bak mandi, ya atau yang sejenisnya, itu dibolehkan berdasarkan kepada beberapa riwayat. Yang pertama adalah dari sebahagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, laqad ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bil araj yasubu ala rasihil ma wa huwa shaim minal atasi au minal harri. Sungguh-sungguh aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di al-araj menyiramkan air ke atas kepalanya, padahal beliau sedang berpuasa. Ini, jadi Nabi sedang berpuasa, sedang saum. Nah, Nabi lakukan karena rasa haus atau karena udara yang sangat panas. Hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan hadis ini adalah sahih. Yang kedua, wa balla bin Umar radhiyallahu anhuma sauban fa'alqalaihi wa huwa shaim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membasahi pakaiannya dan beliau meletakkan di atas kepalanya kain basah atau baju basah itu ke atas kepalanya ketika itu beliau sedang berpuasa. Nah, hadis ini ada dalam riwayat, asar ini ada dalam riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Begitu pula Asy-Sya'bi pernah masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi sedangkan ia dalam keadaan berpuasa.
Semakna dengan hadis ini adalah orang yang berenang atau berenang di air ketika sedang berpuasa, apakah di kolam renang, di sungai, di telaga atau danau, ya atau segala jenisnya. Yang penting adalah menyiramkan, menuangkan air atau membasahi badannya karena haus yang luar biasa atau karena apa? Ya karena terik panas matahari. Jadi dibolehkan, dan ini tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, bercelak dan menggunakan obat tetes mata. Semua hal tersebut tidaklah membatalkan puasa, baik barang-barang tersebut terasa olehnya ataupun tidak. Itu pula yang ditarjih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam risalahnya yang berjudul Haqiqatus Siyam. Begitu pula muridnya yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi kalau misalnya mata terasa perih karena kena debu, kena serangga, atau mungkin tidak sakit mata, lalu meneteskan obat tetes mata itu ya dengan obat tersebut, nah itu dibolehkan walaupun kita terasa perih atau tidak. Riwayat adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah SAW pernah bercelak sedangkan ketika itu beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Imam Bukhari membawakannya juga di dalam sahihnya, walam yara Anas wal Hasan wa Ibrahim bil kahli li shaim ba'san. Anas bin Malik, Hasan Basri dan Ibrahim An-Nakhai berpendapat bolehnya menggunakan celak atau juga di sini menggunakan obat mata. Nah, ini dalam asar riwayat Abu Daud. Pernah ditanyakan kepada Syekh Albani rahimahullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan bahwa celak atau obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa, baik seseorang itu mendapati rasanya di tenggorokan ataupun tidak. Beliau yaitu Syekh Albani rahimahullah menjawab, saya pun berpendapat demikian, akan tetapi jika orang itu mendapati rasa di tenggorokan, hendaklah ia segera mengeluarkannya atau meludahkannya. Tidak boleh baginya menelan cairan tersebut. Jadi kalau misalnya menelan obat mata, ya kemudian ada rasa di tenggorokan, hendaklah kemudian dia berusaha mengeluarkan ya cairan tersebut dari tenggorokannya. Ya. Beliau ditanya lagi, apakah puasanya itu batal jika ia menelannya? Maka beliau menjawab, iya, kalau itu ya tertelan. Ya, itulah yang dijawab ya tentang celak dan obat tetes mata oleh Syekh Albani ya dalam kitab yaitu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Yang keempat adalah suntikan selain infus. Terkadang sering dijumpai ada seseorang yang membutuhkan bantuan kesehatan untuk pengobatan dengan segera. Lalu bantuan pengobatan tersebut dalam bentuk menyuntikkan obat ke dalam tubuh pasiennya. Apakah suntikan itu di lengan, paha, dan selainnya? Maka perbuatan tersebut dibolehkan karena suntikan itu bukan makanan atau minuman yang membatalkan, namun hanya obat yang ia butuhkan. Karena pada asalnya suatu perbuatan itu tidak membatalkan puasa kecuali jika ada dalilnya, dan tidak diketahui adanya dalil tentang menggunakan suntikan. Maka barang siapa melarang atau membencinya, maka wajib ia mendatangkan dalil, karena haram dan makruh adalah hukum syariat yang tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Wallahu a'lam. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, suntikan yang digunakan untuk pengobatan itu ada dua jenis. Yang pertama, yang dipakai untuk mengkonsumsi makanan dan sebagai ganti dari makanan dan minuman. Suntikan yang berfungsi sebagai ganti dari makan dan minum dihukumi dalam penggunaannya sebagai makan dan yang minum. Yang seperti ini membatalkan puasa ya, seperti infus makanan minuman ya, karena memang terkadang pasien membutuhkan makan minum karena dia tidak bisa melalui mulut secara normal. Ya, maka hukumnya adalah batal. Karena dalam nas syar'i apabila didapati suatu makna yang dikandung oleh nas tersebut dalam satu masalah, maka akan dihukumi masalah tersebut dengan hukum yang terkandung dalam nas syar'i tersebut. Nah itu, jadi kalau suntikan atau infus tersebut berfungsi sebagai makan atau minuman, maka itu batal. Yang kedua, yaitu alat suntik yang tidak dimaksudkan sebagai ganti makanan dan minuman. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa
karena hal ini tidak terkandung dalam nas syar'i baik secara lafaz maupun maknanya. Dan penggunaan suntikan semacam ini bukanlah bentuk makan dan minum. Juga secara makna tidak mengandung makanan dan minuman. Dan hukum asalnya adalah puasa tersebut sah sampai didapati dengan benar sesuatu yang merusak puasa berdasarkan dalil syar'i. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Fatwa yaitu Asyam oleh Muhammad Al-Musnid. Ditanyakan pula kepada Syekh Albani rahimahullah mengenai hukum suntikan, maka beliau menjelaskan bahwa menurut beliau hal itu boleh selama tidak mengandung zat makanan. Sebaliknya, puasanya batal jika suntikan itu mengandung zat makanan dari manapun dan dengan cara apapun disuntikkan ke dalam tubuh. Ya, itu kata Syekh Albani, hampir sama dengan penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, ini bisa dilihat juga dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa hal itu pun tidak membatalkan puasa sebagaimana dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, itulah hal yang dibolehkan adalah suntikan ya untuk obat, ya bukan makanan atau minuman. Yang kelima yang dibolehkan adalah menelan ludah. Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz, apa hukum menelan ludah bagi orang yang sedang berpuasa? Beliau menjawab, ludah tidak merusak puasa orang yang sedang berpuasa, sehingga apabila ludah itu tertelan, maka tidak mengapa. Dan apabila dikeluarkan atau diluahkan pun tidak mengapa. Adapun dahak yang keluar dari dada atau hidung, yakni berupa cairan kental yang keluar dari dada dan terkadang keluar dari kepala, maka yang seperti hendaknya diludahkan baik oleh laki-laki maupun perempuan dan tidak menelannya. Adapun ludah yang biasa maka tidak mengapa dan tidak merusak puasanya. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Fatwa Asyam. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, maka bagi orang yang sedang berpuasa tidak mengapa menelan ludahnya sendiri karena suatu keadaan. Begitu pula tidak mengapa jika ia tanpa sengaja menelan lalat, nyamuk, atau serangga lainnya, karena hal tersebut bukan kemauannya tanpa disengaja, sebagaimana telah dijelaskan mengenai orang yang makan atau minum dalam keadaan lupa dan tidak sengaja. Hal keenam yang dibolehkan ketika berpuasa adalah mencicipi makanan. Begitu pula bagi kaum perempuan yang hendak mencicipi makanan ketika memasak masakan, maka tidak mengapa mencicipinya dan tidak membatalkan puasanya. Sebagaimana dalam riwayat berikut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ba'sa ayyata'ama al-qidra awi syai'a. Tidak mengapa ya orang yang berpuasa itu merasakan makanan yang diperiuk atau sesuatu lainnya. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Di dalam riwayat yang lain di dalam kitab Al-Musannif Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la ba'sa ayyazuqal khalla awi syai'a ma lam yadkhul khalaqahu wa huwa shaim. Orang yang puasa boleh mencicipi cuka atau makan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongannya. Di dalam asar riwayat Ibnu Abi Syaibah. Begitu pula berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyata ta'ama shaimul asala wassamna wa nahwahu yamujjuhu. Tidak mengapa orang yang berpuasa itu merasakan madu, minyak samin atau mentega dan semisalnya, dan kemudian meludahkannya kembali, ya, dalam asar riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Jadi seorang wanita jikalau memasak lalu ingin merasakan, ya apakah ini sudah misalnya asin atau sudah cukup bumbu atau belum, tidak mengapa dia mencicipinya, tapi kemudian meludahkan bekas yang dicicipinya itu. Tidak boleh menelannya, ya, atau mencicipi misalnya ya sampai 1 sendok, ya tidak boleh. Jadi yang penting merasakan rasa apakah sudah pas atau belum masakannya, ya. Nah itu, jadi bolehkan sekedar mencicipi lalu kemudian meludahkan apa yang dicicipinya itu. Nah, jadi untuk ini dibolehkan. Yang ketujuh, yang dibolehkan ketika orang berpuasa adalah mengambil darah untuk tujuan analisis atau donor darah jika tidak dikhawatirkan melemahkan badan. Bagi yang menjalankan ibadah puasa terkadang harus mengalami suatu perkara yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, ia harus memeriksakan darahnya untuk diperiksa oleh dokter
karena suatu penyakit yang dideritanya, maka hal itu mengharuskannya untuk diambil darahnya dengan jarum suntik untuk mengambil darahnya tersebut. Atau jika ada keluarga, kerabat atau sahabatnya yang sakit karena keluarnya darah yang banyak sekali, lalu orang tersebut butuh bantuan darah darinya, apalagi golongan darahnya dengan darah orang yang sakit tersebut sesuai atau cocok, maka tidak mengapa ia mengeluarkan darahnya dengan cara mendonorkannya kepada orang tersebut. Dibolehkan mengambil darah untuk tujuan analisis penyakit atau kesehatan, atau juga untuk donor darah jika tidak dikhawatirkan membuat badan menjadi lemah. Jika pendonor khawatir lemas, maka sebaiknya tidak donor di siang hari kecuali karena darurat. Dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau ditanya, "Akuntum takrahunal hijamah lis-shaim?" Apakah kalian dahulu membenci bekam ketika berpuasa? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan lemah. Jadi hukum dalam masa ini sama dengan hukum berbekam, dan terdapat riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW berbekam. Apalagi donor darah atau mengambil darah dengan tujuan analisis penyakit atau kesehatan, ya dari orang yang berpuasa itu dalam bentuk mengeluarkan darah, bukan memasukkan darah. Karena batal puasa itu dari sebab yang masuk, bukan dari sebab yang keluar. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Kata Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma yakhruju. Berbuka atau batal puasa itu adalah dari sebab apa yang masuk, bukan dari sebab apa yang keluar. Nah, hadis atau asar ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Berkata Syekh Albani, sanadnya adalah sahih. Begitu pula tidaklah batal puasa seseorang yang meneteskan darah pada salah satu anggota tubuhnya, menangis dengan tangisan yang mencucurkan air mata, mengeluarkan kotoran dari hidung atau telinga dan selainnya. Ya, karena dulu zaman masih kecil itu, ya orang-orang dulu itu mengatakan bahwa nggak boleh, ya bahasa buat ngupil, membuang kotoran hidung, ya atau ngorek-ngorek kuping misalnya, atau nangis dulu karena batal katanya. Padahal tidak demikian. Jadi kalau keluar, yang keluar itu tidak membatalkan. Kalau yang masuk bisa jadi itu membatalkan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau nangis kan mengeluarkan air mata, kemudian tergores dia oleh benda, tangan, kaki atau apa sehingga mengeluarkan darah. Ya, sebagaimana juga berbekam, sebagaimana juga donor darah dan seterusnya, itu kan mengeluarkan, maka itu tidak membatalkan. Ya, yang membatalkan adalah sesuatu yang masuk, maka itu bisa jadi batal. Yang kedelapan adalah yang dibolehkan berbekam. Berbekam diperbolehkan bagi orang yang sedang berpuasa jika tidak membuatnya payah dan lemah. Maka hukumnya sama dengan mengambil darah untuk tujuan analisis dan donor darah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ihtajama Rasulullah SAW wa huwa shaim muhrim. Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan berpuasa lagi sedang berihram. Asar riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah lis-shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah atau keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i di dalam kitab Sunan Kubra, Ibnu Huzaimah dan Imam Ad-Daruqutni. Dari Subah berkata, aku pernah mendengar Sabit Al-Bunani bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, apakah kalian memakruhkan hijamah berbekam bagi orang yang berpuasa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, yaitu Anas bin Malik menjawab, tidak, kecuali dari sebab lemah. Itu kalau diambil darahnya karena berbekam itu maksudnya, atau dikeluarkan darahnya, bisa menjadi lemas atau tidak berdaya. Nah itu, jadi berbekam dibolehkan ketika sedang berpuasa dengan syarat tidak menjadikan berbekam yang mengeluarkan darahnya itu ya lalu menimbulkan kepayahan, keletihan dan kelemahan. Yang kedelapan, yang dibolehkan adalah berkumur dan menghirup air ya ketika ia berwudu, yaitu istinsyak. Berkumur dan istinsyak itu adalah merupakan perbuatan yang diperintahkan bagi muslim ketika berwudu. Oleh sebab itu, dalam keadaan berpuasa pun ia harus tetap ia melaksanakannya untuk kesempurnaan wudunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya untuk berkumur dan menghirup air ia ke dalam hidung atau istinsyak
ketika berwudu. Hanya saja beliau melarang untuk menghirup air itu terlalu keras ketika sedang berpuasa. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir." Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia meletakkan air pada hidungnya atau istinsak, kemudian keluarkanlah, yaitu istinsar. Jadi hirup, kemudian keluarkan dengan tangan kiri ya. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan tentang wudu. Berkata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah, wajibnya istinsak dan istinsar. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwa istinsar itu bukanlah istinsak, karena istinsar itu adalah mengeluarkan air yang di hidung ya, dan istinsak memasukkan air ya ke hidung. Dari Luqayt bin Sabrah berkata, "Qultu, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil wudu, kabarkan kepada saya tentang berwudu." Qala, kemudian Nabi menjawab, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu, wa balik fil istinsyak, dan bersungguh-sungguhlah kamu di dalam beristinsak, yaitu menghirup air lewat hidung. Kemudian illa antakuna so'iman, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, terdapat penjelasan tentang sunnah-sunnah wudu berupa menyempurnakannya, menyela-nyela ia di antara jari jemari kedua kaki, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan istinsyak. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan istinsyak itu adalah sunnah, kecuali di dalam keadaan berpuasa, karena dikhawatirkan ya masuknya air ke dalam rongga mulut atau rongga hidungnya. Itu kata beliau. Terus lagi, orang yang sedang berpuasa berkumur-kumur tapi tidak menjalankannya ia atas kedua bibirnya dengan air sebagaimana dilakukan oleh kaum awam. Perbuatan ini adalah suatu kekeliruan yang tidak cukup hanya berkumur-kumur, juga menjadi syariat dan membuat-buat bidah di dalam agama yang tidak pernah didatangkan oleh salah seorang pun sahabat, tidak juga tabi'in, dan juga tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak juga disyariatkan ketika berpuasa. Jadi kumur-kumur itu masukkan air ke mulut, ya, lalu kemudian digerak-gerakkan mulut itu, ya, air itu diputar-putar, ya, kemudian kalau istinsyak itu dengan tangan kanan mengambil air separuh untuk berwudu dan separuh masukkan ke hidung. Itu istinsyak. Kemudian istinsar dengan membuang air yang di hidung, ya, dengan tangan kiri. Nah, itu yang dibolehkan, yaitu istinsyak. Yang kesembilan yang dibolehkan adalah mencium dan bercumbu dengan istri. Diperbolehkan bagi suami untuk mencium atau mencumbu istrinya jika tidak khawatir untuk melakukan jima, yaitu hubungan suami istri, atau tidak dikhawatirkan ya keluarnya air mani. Namun jika dikhawatirkan berlanjut kepada perbuatan jima atau khawatir keluarnya air mani, maka hendaklah ia menghindar dari mencium dan mencumbu istri. Ya, jadi kalau dikhawatirkan nanti keterusan, ya, atau mungkin dia cepat keluar airnya, air maninya, maka itu diharapkan, karena bisa membatalkan puasa nanti. Ya, bahkan kalau bercumbu nanti dia kena bayar, itu suruh bayar kifarat, ya, dan seterusnya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi SAW yuqabilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbah. Nabi SAW pernah mencium dan bercumbu dengan istrinya ketika berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya. Hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, in kana Rasulullah SAW la yuqabbilu ba'du azwajihi wa huwa shaim summa dhahikat. Sesungguhnya Rasulullah SAW mencium sebahagian istri-istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian ia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, tertawa. Nah, hadis dalam riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan yang lain-lainnya. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kana Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah. Ya, bahwasanya Nabi SAW pernah menciumku sedangkan beliau sedang berpuasa dan aku pun sedang berpuasa. Nah, asar ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan yang lain-lainnya. Berkata
Syekh Albani rahimahullah, hadis ini adalah dalil akan bolehnya orang yang berpuasa untuk mencium istrinya di bulan Ramadan. Para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini menjadi 4 pendapat, dan pendapat yang paling tepat adalah yang membolehkan perbuatan tersebut. Namun demikian perlu diperhatikan keadaan suami yang mencium istrinya tersebut sebagai pertimbangan akan boleh tidaknya hal itu dilakukan. Maksudnya, jika ialah seorang pemuda yang dikhawatirkan akan berlanjut kepada jima atau hubungan intim yang dapat membatalkan puasanya, maka janganlah ia melakukannya. Ya, jadi kalau dia nanti nggak dapat menahan syahwatnya, maka sebaiknya tidak usah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Hasyastu yauman faqabaltu wa ana shaim fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu sana'tu al-yauma amran aziman faqabaltu wa ana shaim." Suatu hari nafsuku bergejolak, maka aku pun mencium istriku padahal aku sedang puasa. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya, "Aku telah melakukan perbuatan yang berbahaya pada hari ini. Ya, aku mencium istriku sedangkan aku berpuasa." Maka Rasulullah bersabda, "Ara'aita law tamat matta bimain wa anta shaim?" Apa pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu berpuasa? Aku jawab, boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lalu kenapa mencium bisa membatalkan puasa?" Nah, jadi dibatalkan seperti orang kumur-kumur. Ya, jadi artinya boleh. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Dalam hadis Umar di atas, Nabi SAW mengkiaskan atau menganalogikan antara bercumbu dengan berkumur. Keduanya sama-sama rentan dengan pembatal puasa. Ketika berkumur, orang sangat dekat dengan menelan air. Namun selama dia tidak menelan air, maka puasanya tidak batal. Sama halnya dengan bercumbu, suami sangat dekat dengan keluarnya mani. Namun selama tidak keluar mani, maka tidak batal puasanya. Namun sebaiknya para pemuda menghindarkan diri dari perbuatan menyumbu dan mencium istrinya, sebagaimana di dalam riwayat berikut, ya, sebagaimana di sini. Ya, jadi untuk para pemuda atau orang-orang yang pemuda yang baru nikah, hendaklah dihindari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyumbu istrinya bagi orang yang sedang berpuasa, maka beliau memberikan keringanan atau merukhsah kepadanya, artinya membolehkan. Lalu datang pula kepadanya seseorang yang lain, lalu beliau melarangnya. Faidal ladzi rakhasalahu syaikhun wal ladzi nahahu syabun. Yang diberi keringanan padanya adalah seorang yang sudah tua, sedangkan yang dilarang adalah seorang pemuda. Nah, ini dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan hadis ini adalah hasan sahih. Nah, itu. Jadi dihindarkan bagi para pemuda dan diberikan keringanan bagi orang-orang yang sudah tua. Ya, jadi artinya mencumbu, mencium istri dibolehkan selama bisa menjaga syahwat, ya tidak berlanjut kepada hubungan intim atau tidak sampai keluar mani. Wallahu a'lam. Yang ke-10, masuk waktu subuh dalam kondisi junub, yaitu belum mandi jenabat. Di antara perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menjumpai pagi hari ketika fajar sudah terbit sedangkan beliau dalam keadaan junub antaran jima dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi untuk sholat subuh dan berpuasa. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junub min ahli summa yaktasilu wa yasum. Bahwasanya Nabi SAW masuk waktu subuh dalam keadaan junub, yaitu belum mandi jenabat, karena sebab berhubungan suami istri. Kemudian beliau mandi dan berpuasa, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, yaitu dua orang istri Nabi SAW, bahwa keduanya pernah berkata, karena Rasulullah SAW yusbihu junuban fi Ramadan min jima' gharih tilam la summa yasumu. Adalah Rasulullah SAW di waktu subuh pada bulan Ramadan dalam keadaan junub dari sebab jima', bukan karena mimpi, kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, itu. Jadi persaksian dua orang istri Nabi pun, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah, begitu. Jadi pernah di waktu pagi, sudah azan berkumandang, azan subuh, Nabi masih dalam keadaan junub. Nah, kemudian beliau junubnya bukan karena mimpi, tapi karena sebab berhubungan atau jima dengan istrinya. Lalu kemudian Nabi mandi, kemudian Nabi sholat subuh, dan kemudian melanjutkan dengan berpuasa. Yang dibolehkan, yang ke-11 adalah menggunakan minyak wangi dan minyak rambut.
Bau harum merupakan salah satu yang disukai dalam Islam, lebih-lebih ketika hari Jumat, berdasarkan hadis yang berkaitan dengan Jumatan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, barang siapa mandi pada hari Jumat lalu ia membaguskan mandinya, bersuci lalu ia membaguskan bersucinya, memakai dari pakaian yang terbagusnya, menggunakan wewangian keluarganya yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kemudian mendatangi Jumat, tidak berbicara dan tidak memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya antaranya dan antara Jumat berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi hadis ini dianjurkan untuk menggunakan wewangian, khususnya untuk sholat Jumat. Dan banyak contoh-contoh lagi dari kita dianjurkan untuk menggunakan wewangian. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza kana saumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan." Jika kalian berpuasa, maka hendaklah masuk waktu subuh dalam keadaan meminyaki dan menyisir rambutnya. Asar riwayat Al-Bukhari. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, "Isbahu muddahinina siyaman." Ketika masuk pagi, gunakanlah minyak rambut pada saat berpuasa. Riwayat Imam At-Tabrani. Ya, itulah ya, bisa kita lihat bagaimana ya dulu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ya kepada umatnya untuk senantiasa menggunakan harum-haruman, dan juga dianjurkan, disunahkan untuk ya menggunakan wewangian ya, dan juga yaitu minyak ya pada rambut kepalanya. Nah, itu dibolehkan. Nah, itulah sekitar 11 perkara ya dalam kajian ini, yaitu juga 11 perkara yang dibolehkan bagi umat Islam ya ketika sedang berpuasa Ramadan. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang mudah, tetapi ingat, tidak boleh dimudah-mudahkan. Islam ini adalah agama yang gampang, tapi kita tidak boleh menggampang-gampangkan. Jadi kita anggap mudah karena memang ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ia memudahkan perkara ini. Dibolehkan bagi kita melakukan ke-11 perkara ini. Ya, apalagi kita sangat membutuhkannya, seperti kita ingin mendinginkan badan kita karena terik panas matahari misalnya, atau ibu-ibu yang sedang memasak mencicipi makanan, atau kita pergi ke dokter untuk disuntik misalnya, dan seterusnya, segala macam lah. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang dibolehkan oleh agama kita, ya sebagaimana telah dijelaskan dengan dalil-dalil dan juga asar-asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan bagi kita, sehingga ketika kita tahu ini dibolehkan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan bagi kita untuk ya melaksanakannya. Ya, semakin kita memahami ilmu, maka kita akan semakin yakin, kita akan semakin mantap di dalam mengamalkannya tanpa keraguan, insyaallah. Ya, mudah-mudahan ini memberikan faedah, menjadi pencerahan, ya menjadi penambahan ilmu buat kita dalam melaksanakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, ya dengan memahami perkara-perkara yang diberikan keringanan atau rukhsah atau yang dibolehkan ya oleh agama kita. Ya. Nah, itu yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan berfaedah khususnya untuk saya dan keluarga besar saya, agar dapat menjalankan ibadah puasa ini sebaik-baiknya insyaallah. Dan ditutup atau diakhiri dengan walhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.